Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat. Pusdai Jawa Barat rutin mengadakan kajian Rabu pagi yang dilaksanakan pada pukul 9 hingga 11. Materi hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Imam Supardi, dan untuk lebih lengkapnya mari kita simak liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang atau siang ini Allah masih memberikan kesempatan, dan mungkin di lauhil mahfudnya tertulis begini. Jadi perjalanan dari Cirebon itu pagi buta sebenarnya, cuman di tengah perjalanan macet. Dan kebetulan saya juga bukan driver handal, jadi mohon dimaklumi dan mohon maaf atas keterlambatan saya. Nggak di swab? Oh, di swab sudah. Oh. Ya, di Cirebon. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di era yang serba cepat, kemudian manusia juga dituntut untuk cepat memahami, tetapi cepat ini kadangkala tidak tepat. Jadi tuntutan hari ini kan 4.0 itu dituntut serba cepat, serba efisien, serba mudah. Pada akhirnya memahami agama pun itu juga diterapkan dengan hal yang sama. Jadi ingin memahami agama serba cepat, ingin memahami agama dengan mudah sekali, ingin memahami agama secara efisien. Padahal menurut penelitian, untuk expert dalam satu bidang itu katanya butuh waktu sampai 20 tahun. Jadi 20 tahun baru bisa dikatakan expert. Tapi kemudian hasil penelitian ini mulai direvisi karena menginginkan yang serba cepat, serba efisien, dan serba mudah. Akhirnya yang 20 tahun ini direvisi menjadi 20 hari saja. Nah, pertanyaannya, apakah memahami agama bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat itu? Kalau kita misalnya melihat perjalanan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pertama kali lahir itu di Mekah. Jadi beliau masuk di universitas, kebetulan rektornya itu adalah Ibnu Abbas. Ya, waktu itu jadi rektornya, masih kecil Imam Syafi'i. Kemudian menghafal Al-Quran, mempelajari tafsir itu di Ibnu Abbas. Kemudian setelah selesai mempelajari tafsir, Imam Syafi'i tidak berhenti. Ternyata Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan rihlah ilmiahnya itu ke Madinah. Karena kebetulan waktu itu
yang populer di Madinah adalah Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik, belajar hadis sampai dapat sanad hadisnya dari Imam Malik. Al-Muwatta itu sudah dianggap kacang lah sama Imam Syafi'i. Ternyata ketika berguru sama Imam Malik, Imam Syafi'i itu tidak puas juga. Pada akhirnya Imam Syafi'i bertanya ke Imam Malik, kira-kira panggilannya apa ya dulu ya? Sayang ya. Atau kiai saja ya. Kiai. Oh iya. Karena waktu berguru dengan Imam Malik, Imam Syafi'i itu hampir menang dengan Imam Malik. Jadi berguru dengan Imam Malik, tetapi kemampuan Imam Syafi'i itu bisa agak melebihi Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i juga ya masih tetap mengedepankan etika atau adab. Akhirnya bertanya, Kiai, yang lebih pandai dari jenengan siapa? Tanyanya Imam Syafi'i. Jadi orang dulu kalau mencari guru itu tanya ke gurunya, referensinya kemana gitu. Akhirnya dikasih rekomendasi, oh ya ada di Irak, namanya Imam Hanafi. Tapi kebetulan Imam Hanafi ketika Imam Malik masih hidup dan Imam Syafi'i masih jadi seorang pelajar, Imam Hanafi itu sudah meninggal. Tapi tenang saja, walaupun Imam Hanafi sudah meninggal, ada seorang muridnya yang mewarisi semua pengetahuannya. Imam Hanafi ini agak unik. Seorang arsitek, saudagar, kaya raya, tapi kemampuan agamanya luar biasa. Jadi agak sulit hari ini mencari sosok yang bisa berada di dua bidang sekaligus, seperti imam-imam yang dulu. Imam Hanafi terkenalnya seorang arsitek, kemudian pedagang atau pemborong lah bahasa hari ini ya. Kemudian kuat secara nalar. Jadi Imam Hanafi itu hadisnya sedikit, tapi bisa menjawab berbagai macam persoalan. Itu yang bikin Imam Malik itu takjub. Dalam sebuah diskusi, Imam Malik mengeluarkan banyak hadis, Imam Hanafi cukup mengeluarkan satu hadis, tapi cara menalar hadis itu, memahami hadis itu yang bikin Imam Malik takjub. Akhirnya Imam Malik merekomendasikan Imam Hanafi ke Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i pergilah ke Irak, mencoba mempelajari bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis, tapi dari sisi nalar atau cara berpikir yang benar. Akhirnya bertemulah dengan muridnya Imam Hanafi, namanya Muhammad bin Hasan. Rupanya profil Muhammad bin Hasan ini tidak seperti bayangan Imam Syafi'i. Dulu ketika berguru dengan Ibnu Abbas itu seperti seorang kiai yang benar-benar sufi lah. Jadi rumahnya sederhana, pakaiannya sederhana, makannya pun sederhana. Imam Malik pun demikian, sangat sederhana sekali. Jadi profil seorang kiai atau pengajar, tapi lebih banyak nilai-nilai sufistik yang dikedepankan. Ketika berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i kaget. Karena ketika itu Muhammad bin Hasan itu lagi ngitung uang. Jadi uangnya luar biasa banyak. Jadi sama seperti Imam Hanafi, Muhammad bin Hasan juga terkenal orangnya kaya. Kaya sekali. Nah, Imam Syafi'i ketika itu kan masgul, kalau bahasa orang sana itu masgul. Masa sih ini profil guru saya? Jadi ketika datang mau minta berguru, ternyata Muhammad bin Hasan lagi ngitung uang, kayak teller bank. Dia lagi ngitung uang. Akhirnya Imam Syafi'i agak masgul, agak ragu di dalam hatinya, apa ini ya profil guru saya yang direkomendasikan oleh Imam Malik. Tetapi yang merekomendasikan Imam Malik sendiri. Akhirnya bingung.
Akhirnya untuk memecahkan kebingungannya itu, kalau di dalam hadis itu kan da'ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi kalau dalam posisi ragu, carilah yang tidak meragukan. Jangan sampai berpikir keras terhadap sesuatu yang meragukan, karena tidak akan pernah menemukan sesuatu yang secara hakikat itu adalah benar. Itu nasihat dari Nabi. Jadi kalau menemukan keraguan, pecahkan keraguan itu, temukan yang tidak meragukan. Maka dalam Islam itu seringkali ketika berada dalam posisi ragu, diminta untuk istafti qalbak, minta nasihat kepada hati nurani. Jadi minta nasihat kepada hati nurani. Hati nurani itu kan tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Ya paling yang membohongi kita. Sering kita bertolak belakang dengan apa yang terdengar, entah itu di pikiran kita. Jadi hati nurani itu tidak bisa bohong. Nah, kenapa dikatakan hati nurani? Ternyata nurani itu berasal dari bahasa Arab. Jadi nuroni. Jadi hati semua manusia diberikan oleh Allah kemampuan kemampuan dalam hati. Tetapi hati yang benar-benar memiliki pancaran sinar atau sesuatu yang benar-benar hakiki, itu adalah hati nurani yang ada nurnya Allah, yang ada nurnya Nabi Muhammad. Makanya dikatakan hati nurani. Inilah hati yang tidak akan pernah bisa bohong sama sekali. Jadi ada dua unsur yang menguatkan hati itu untuk tetap menyala walaupun dalam kondisi gelap sekalipun atau dalam kondisi maksiat sekalipun, hati itu tidak akan pernah bisa dibohongi. Maka banyak kisah preman tobat itu banyak. Kemudian PSK tobat itu banyak, atau pelaku-pelaku maksiat itu banyak yang tobat, atau yang sudah berada pada posisi yang benar, dia menginginkan tobat yang lebih, itu banyak juga. Nah, itu murni karena dorongan dari hati nurani, hati yang ada dua cahaya, yaitu cahaya Allah dan cahaya Nabi Muhammad. Maka banyak yang menganjurkan untuk meneguhkan nur Allah itu banyaklah membaca Al-Quran. Untuk meneguhkan nurnya Nabi Muhammad, banyaklah membaca sholawat. Jadi dua hal ini, ada Al-Quran dan ada sholawat. Dia akan meneguhkan hati kita, tetap menetapkan hati kita ada dua cahaya tersebut. Nah, kemudian ketika Imam Syafi'i mulai ragu, akhirnya Imam Syafi'i ingin memecah keraguan. Jadi Imam Syafi'i itu tidak ingin ragu lama-lama. Jadi ingin mengambil keputusan yang cepat. Akhirnya Imam Syafi'i bertanya ke Imam Muhammad bin Hasan, Kiai, biasanya guru-guru saya itu low profile. Jadi rumahnya sederhana, penampilannya sederhana. Ini kok Kiai bajunya bagus, mewah, kemudian uangnya banyak, saking banyaknya uang, di samping-sampingnya itu uangnya Syekh Muhammad bin Hasan semuanya. Akhirnya sederhana jawabannya Muhammad bin Hasan. Tahukah engkau, kalau seandainya harta yang dianugerahkan oleh Allah ternyata dipegang oleh orang yang tidak soleh, bagaimana jadinya? Akhirnya Imam Syafi'i mulai sadar, iya ya, ternyata untuk hal-hal yang bersifat duniawi itu juga menjadi penting dipegang oleh orang-orang yang tepat, atau bahasa Allah itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar bisa menjaga anugerah Allah. Nah, maka ketika menjadi seorang muslim, hari ini banyak yang menganjurkan menjadi orang muslim itu harus kaya. Menjadi orang muslim itu pendidikannya harus tinggi, menjadi orang muslim itu harus dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak mengambil bagian itu akan diambil oleh orang yang tidak benar.
Jadi mengambil sesuatu itu dikatakan wajib ketika sesuatu itu dikhawatirkan itu akan diambil oleh orang lain. Nah, singkat cerita, Imam Syafi'i berguru ke Muhammad bin Hasan, berguru lama sekali, berkaitan dengan logika atau bernalar, berpikir bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis. Misalnya beberapa yang memahami hadis misalnya, atau yang sangat populer sekali, dan ini saya juga repot sekali, sampai hari ini nggak selesai-selesai persoalan ini. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu diproduksi ulang terus menerus. Misalnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis yang banyak sekali dan diproduksi berulang-ulang, nggak selesai-selesai. Padahal zaman dulu itu sudah ada diskusi yang panjang sekali di antara ulama. Akhirnya Imam Syafi'i yang mencoba mengaitkan hadis ini dengan hadis yang lain. Misalnya hadis man ahdasa fi amrina, man ahdasa fi apa sih hadis ini? Man ahdasa fi ghairi amrina fahuwa raddun. Jadi siapa saja yang melakukan sesuatu yang baru, benar-benar baru, pada hal-hal yang tidak ada dalam perkara kami, fahuwa raddun, maka statusnya tertolak. Nah, kemudian ada hadis kullu bid'atin dhalalah, kemudian ada hadis itu. Akhirnya dua hadis ini dirangkai oleh Imam Syafi'i, bahwa hadis yang pertama itu juga harus dipahami melalui hadis yang kedua. Jadi yang dikatakan bid'ah dhalalah itu sesuatu yang bukan agama tapi diagamakan. Jadi bukan sesuatu yang berasal dari agama tapi diagamakan, atau bukan syariat tapi disyariatkan. Itulah yang dikatakan misalnya begini, musyawarah itu adalah syariat dalam Islam. Tapi persoalan instrumen bagaimana musyawarah ini dijalankan itu adalah sesuatu yang bukan agama. Jadi musyawarah sendiri atau asyura itu adalah anjuran agama, atau bisa jadi masuk dalam bagian agama. Tetapi bagaimana musyawarah ini dijalankan itu adalah instrumen agama, atau sesuatu yang menyampaikan bagaimana ajaran ini itu bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi agak berbeda. Ada agama, kemudian ada instrumen agama. Nah, kalau instrumen agama ini diagamakan, itu menjadi problem, karena itu bukan agama, atau karena itu bukan syariat. Makanya Imam Syafi'i itu selalu saja membagi bid'ah itu menjadi dua. Yang pertama dhalalah, kemudian hasanah. Atau banyak yang memahami ayat dari satu sisi saja, tetapi tidak memahami dari ayat-ayat yang lain yang sebenarnya banyak sekali. Misalnya, apakah Nabi itu bisa melihat sesuatu yang gaib? Nah, kalau misalnya alimul ghaib, misalnya ada sebuah hadis, ada sebuah ayat bahwa yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Ini baru dari satu ayat. Padahal ayat yang lain illa manirtadha. Jadi Allah itu nanti akan memberikan pengetahuan tentang hal yang gaib illa manirtadha bagi orang-orang, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi ada orang-orang yang memang diberikan oleh Allah itu pengetahuan hal-hal yang metafisik. Tetapi lagi-lagi itu kan illa manirtadha, Allah yang meridhoi. Ini bagaimana cara memahami ayat. Jadi tidak bisa kita memahami satu ayat dengan hanya dari satu ayat itu saja, tapi pahami juga dari ayat yang lain. Atau misalnya ada satu kisah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang sufi besar
dan sukanya itu tahajud. Jadi kalau tahajud itu malam sampai seperti Rasulullah lah kira-kira. Jadi Abu Yazid itu suka sekali tahajud. Tapi pada akhirnya ketika suka bertahajud, Abu Yazid Al-Bustami itu dalam hatinya muncul ketika melihat orang tidur tidak tahajud, kok nggak seneng dia. Wah ini kok tidur toh, nggak pernah tahajud. Nah itu. Coba malam-malam bangun tahajud gitu. Akhirnya ternyata ketika punya pikiran begitu, Abu Yazid Al-Bustami ditegur oleh Allah. Hei Abu Yazid, kamu tahu nggak? Kamu itu melihat aku, kata Allah, itu baru dari satu sisi saja. Kamu tahajud itu kan karena takut akan siksaku. Orang yang tidur itu, dia itu orang yang hebat. Mereka itu adalah orang-orang yang berhusnuzon tingkat tinggi kepadaku. Karena mereka tidur dan mereka itu selalu berprasangka baik bahwa Allah tidak akan pernah marah. Jadi itu. Tidak takut. Iya, bukan tidak takut. Yang tidur tadi. Mungkin dia berprasangka Allah itu lebih mengedepankan maghfirahnya daripada siksanya. Gitu. Jadi Allah menegur Abu Yazid Al-Bustami, kamu itu baru melihat aku dari satu sisi, tetapi hamba-hambaku yang tidur itu melihat aku dari sisi yang lain. Jadi penting melihat Allah juga penting dari dua sisi, jangan pernah melihat dari satu sisi. Bisa jadi Allah itu tampil dalam beberapa ayatnya itu seperti agak garang. Jadi beberapa itu ada siksa, ada azab, ada ghadab dan lain sebagainya, ada sukhtun, murka Allah dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi Allah juga punya maghfirah, Allah itu maha menerima taubat dan lain sebagainya. Akhirnya setelah ditegur oleh Allah begitu, akhirnya Abu Yazid baru sadar, iya, ternyata melihat Allah juga tidak bisa hanya dari satu sisi saja, tapi juga harus bisa melihat dari sisi yang lain. Di satu sisi Allah itu mempresentasikan dirinya sebagai penuh dengan siksa, tetapi kalau kita hanya melihat dari sisi ini, nanti kita akan menggambarkan Allah itu sebagai orang yang galak. Wah, Allah itu kok galak banget ya, sedikit-sedikit siksa, sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit ini. Tapi penting juga melihat bahwa Allah itu sosok zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha cinta dan lain sebagainya. Nah itu ditunjukkan oleh orang yang tidur di malam hari tidak pernah tahajud. Jadi ini sebenarnya hanya untuk melatih hati. Jadi kisah dari Abu Yazid Al-Bustami ini untuk melatih hati kita. Jangan sampai ketika kita suka beribadah, kemudian ketika melihat orang lain tidak beribadah, muncul rasa merendahkan orang lain. Memangnya ibadah kita sudah seberapa banyak? Iya, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ini adalah cara Allah untuk mengajarkan Abu Yazid Al-Bustami. Ketika kamu suka beribadah dan tingkat spiritualitas sudah tinggi, jangan sampai tingkat tinggi itu melihat orang lain itu berada di bawah. Karena itu juga tidak diperkenankan oleh Allah melihat menghinakan orang berada dalam posisi bawah. Maka ketika orang menghinakan atau merendahkan orang, sebenarnya dia lebih rendah daripada orang yang direndahkan atau dihinakan. Maka kata Nabi, tasaddaqu walau bisidrin minat tamri fa illam tajidu fabi kalimatin thayyibah. Jadi bersedekahlah, berbagilah walau hanya dengan belahan satu kurma. Jadi kurma yang dibelah jadi dua. Walaupun dengan itu berbagilah. Kalau nggak bisa fabi kalimatin thayyibah, maka berbagilah dengan kata-kata yang baik. Hari ini kan problem kita itu ini ya, memproduksi kata-kata. Problem kita itu banyak sekali. Misalnya hari ini muncul berkaitan dengan kata-kata namanya roasting. Roasting itu sebenarnya munculnya di kafe. Roasting itu mengolah
kopi sebenarnya. Iya, mencampur ya. Tapi hari ini muncul ada orang di roasting gitu. Kayak stand up comedy dan lain sebagainya. Iya. Jadi orang itu dicampur-campur begitu. Pada akhirnya beberapa juga mereka mungkin menghendaki itu sebagai candaan ya. Tapi ternyata candaan itu banyak yang berujung pada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, padahal ada satu kitab yang bagus sekali. Nabi itu ternyata suka bercanda juga. Jadi ada kitab namanya Al-Mizahu fi Sunnah atau Mizahun Nabi. Jadi canda Nabi. Jadi penting juga sebagai manusia itu bercanda itu penting. Karena Nabi itu ternyata suka bercanda. Banyak sekali canda Nabi itu. Misalnya ada yang ini sangat masyhur sekali ya. Ada perempuan sahabat yang sudah tua sekali, kemudian tanya kepada Nabi, ya Nabi, apakah aku ini akan masuk surga? Oh enggak. Nabi, cara bercandanya Nabi, enggak, kamu enggak akan masuk surga. Akhirnya nangis terseduh-seduh. Bayangkan yang menyatakan tidak masuk surga itu Nabi, yang punya karcis masuk surganya. Akhirnya nangis terseduh-seduh. Akhirnya Nabi mencoba menghibur lagi. Kamu tahu nggak kenapa kamu tidak mungkin bisa masuk surga? Kenapa Nabi? Karena nanti ketika di surga tidak ada yang usianya tua, semuanya akan dimudahkan semuanya. Akhirnya bahagia. Jadi itu cara Nabi bercanda. Ternyata bercanda itu juga penting. Nah, maka ada dalam kitab itu, dalam Mizahun Nabi itu, sejauh mana sih bercanda itu dianggap sebagai bercanda yang hasanah. Jadi bercanda itu ternyata ada dua juga. Ada bercanda yang sayyi'ah, ada bercanda yang hasanah. Nah, yang bercanda hasanah itu bercanda yang bisa menimbulkan kasih sayang. Bercanda yang tidak menyakiti. Nah, itu saja dua kategorinya. Pokoknya kalau bercanda dia sampai menyakiti orang lain, bercanda itu sudah dikatakan sebagai bercanda mizahul sayyi. Tapi kalau ternyata bercanda itu bisa merekatkan silaturahim, bisa merekatkan kekerabatan, itu dinamakan mizahu hasanah. Jadi ada bercanda yang hasanah yang dapat pahala, ada bercanda yang mendapat dosa. Jadi tetap bercanda itu juga bisa dikategorikan dua hal tersebut. Lah setelah kembali ke Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i berguru kepada Muhammad bin Hasan, akhirnya Imam Syafi'i kembali lagi ke Mekah. Ternyata ketika di Mekah Imam Syafi'i mencoba mencari kerja. Ternyata Imam Syafi'i itu juga mencari kerja. Akhirnya Imam Syafi'i diterima di kantor pos. Jadi Imam Syafi'i itu orang administratif sebenarnya. Karena dia bekerjanya di kantor pos, kemudian ditempatkan di Irak. Ketika di Irak kembali lagi ke Mekah. Ketika berada di Mekah, masgul Imam Syafi'i. Saya pengen kerja apa pengen belajar? Akhirnya Imam Syafi'i memilih ketika itu ingin belajar. Akhirnya datang lagi ke Irak, belajar lagi kepada Imam Muhammad bin Hasan yang kedua kalinya. Nah, setelah itu di Irak, kemudian Imam Syafi'i baru menemukan satu momentum yang saya pikir ini sangat luar biasa dalam sejarah Islam. Ketika ada Yaumul Mihnah atau hari ujian besar-besaran. Jadi ketika itu Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun itu sangat akrab sekali dengan Mu'tazilah. Nah, ketika itu ada sebuah diskusi tentang Al-Quran Qadim. Apa Al-Quran itu makhluk? Akhirnya muncul diskusi. Ternyata orang-orang Mu'tazilah ketika itu luar biasa, penguasaan hadisnya luar biasa. Imam Ahmad itu sampai kalah berdebat. Jadi padahal Imam Ahmad ini sosok yang populer sekali di bidang hadis, tapi ketika berdebat dengan Mu'tazilah itu kalah. Karena Mu'tazilah juga referensi hadisnya luar biasa banyak. Jadi berdebat. Ketika itu muncul pertanyaan begini. Baik, kalau ini sudah detik-detik terakhir ya antara Mu'tazilah dengan Imam Ahmad.
Akhirnya ditulis. Oke deh Imam Ahmad, bagaimana cara engkau membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk? Saya punya caranya, kata Mu'tazilah itu. Akhirnya ditulislah Allah. Oke, Imam Ahmad, ini apa bacaannya? Allah. Oke. Ini kodim? Kodim, kata Imam Ahmad. Akhirnya ditulis lagi di bawahnya Allah. Yang ini apa? Allah juga, kodim juga. Berarti ada 2 kodim dong. Nah itu kata Mu'tazilah. Akhirnya Imam Ahmad menyerah, tidak bisa menjawab. Dipenjaralah Imam Ahmad. Gilirannya Imam Syafi'i. Karena Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i ini kan gurunya Imam Ahmad. Akhirnya ketika gurunya yang tampil, Imam Syafi'i bisa bebas. Oh iya, ini yang makhluk, kata. Padahal Imam Syafi'i itu ingin menunjukkan tangannya, bukan Al-Quran sebagaimana kalamullah itu. Akhirnya Imam Syafi'i bebas, larilah ke Mesir. Nah di Mesir itu banyak yang menganjurkan Imam Syafi'i itu berjihad. Jadi berjihad, berjihad secara fisik. Kata Imam Syafi'i itu, loh, saya ini jangan disuruh berjihad. Kalau saya yang berjihad, siapa yang akan membela Al-Quran itu? Kodim. Jadi berjihad itu tetap selalu saja ada 2. Jadi ada berjihad secara fisik yang identik dengan perang itu ya. Tapi ini perang yang fisabilillah. Ada juga berjihad seperti Imam Syafi'i. Beliau itu tidak mau terjun ke medan perang, bukan berarti takut. Tapi kalau Imam Syafi'i yang punya pengetahuan luar biasa, seorang maha guru, terus disuruh berperang, nanti yang ngajar siapa? Jadi Imam Syafi'i itu lebih memilih jihad sebagai seorang pengajar daripada jihad menjadi seorang militer di medan perang. Jadi itu alasan Imam Syafi'i kenapa tidak mau berjihad. Nanti kalau semuanya berjihad nanti habis umat Islam. Nah kemudian muncul pertanyaan, apakah berjihad dengan niat mati itu dikatakan sebagai mati syahid apa tidak? Tidak. Ini pertanyaan menarik. Jadi bagaimana ketika kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani itu mencoba mengurai. Kalau niat jihad, tapi ini jihad yang fisabilillah ya, bukan yang disangkakan orang itu teror dan lain sebagainya, bukan. Tapi ini benar-benar gitu fisabilillah. Akhirnya kata Imam Nawawi, kalau kamu berjihad dengan niat mati, itu bukanlah mati syahid. Karena mati syahid itu definisinya adalah maqtulul kafir. Jadi dia itu terbunuh, bukan menyerahkan diri itu loh. Jadi tetap ada usaha untuk hidup, untuk menang ketika berperang, tapi kemudian terbunuh. Itulah yang dikatakan mati syahid, bukan malah menyerahkan diri. Itu banyak hal sekali. Nah kemudian kita tinggalkan Imam Nawawi. Kemudian Imam Syafi'i setelah pindah dari Irak kemudian berada di Mesir. Di Mesir ini baru Imam Syafi'i itu bebas mengembangkan pengetahuannya. Karena Imam Syafi'i itu banyak sekali meluangkan doa bagaimana agar Khalifah Al-Ma'mun itu diturunkan dari tahtanya. Karena sudah banyak dianggapnya oleh Imam Syafi'i itu banyak menimbulkan keresahan di kalangan umat. Akhirnya benar, doa Imam Syafi'i itu dikabulkan. Akhirnya Khalifah Al-Ma'mun turun tahta, kemudian Khalifah berikutnya itu lebih dekat dengan Imam Syafi'i, lebih menghormati. Nah berkaitan dengan sejarah Imam Syafi'i ini, kemudian di kita di kalangan para pembelajar dulu banyak sekali yang melakukan rihlah di Jawa itu, semua kiai didatangi sampai ke Timur Tengah. Tetapi lagi-lagi itu adalah rekomendasi
Kiai, saya kalau mau belajar lagi kemana nih? Oh, kamu ke sana. Kiai, saya kemana? Ke sana. Jadi itu semuanya by rekomendasi. Jadi penting kiranya nanti kita coba belajar bagaimana mempelajari sesuatu itu by rekomendasi atau by saran. Karena rekomendasi ini ternyata menjadi penting. Dulu Nabi Muhammad itu merekomendasikan Umar sebagai salah satu orang yang orang yang menguatkan Islam. Nah, ternyata Nabi Musa itu juga pernah merekomendasikan saudaranya Harun sebagai seorang nabi. Jadi nabi yang direkomendasikan itu satu-satunya adalah Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu tidak pernah ditunjuk langsung oleh Allah, tapi direkomendasikan oleh Nabi Musa. Ini menjadi unik. Nabi Musa ini paling banyak kisahnya di dalam Al-Quran, paling banyak dan paling unik. Paling unik ini Nabi Musa. Misalnya ketika kecil, Nabi Musa itu kecil saja itu ujiannya sudah berat sekali. Kecil, kemudian Fir'aun bermimpi ada api besar dari perkampungan Bani Israel, kemudian menghancurkan istananya. Akhirnya dikumpulkanlah para penafsir mimpi. Ditafsiri, oh ya, nanti berarti ada anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan membumi hanguskan istanamu. Itu sarannya. Akhirnya Fir'aun tanpa pikir panjang, oke, bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Akhirnya dibunuhlah semuanya. Musa waktu itu masih kecil. Akhirnya oleh Allah diperintahkan kepada ibunya untuk melarung Nabi Musa di sungai. Kebetulan istana Fir'aun itu dekat dengan sungai, dekat dengan sungai Nil. Akhirnya ketika dilarung, fitabut itu di dalam kotak, ternyata nyangkut di sebuah pohon. Dan kebetulan saat itu ada Asia, istri Fir'aun, sedang duduk santai dengan para dayang-dayangnya. Ada tangis seorang bayi. Akhirnya diambil oleh Asia, kemudian dilihat. Ternyata oleh Allah, tahu ini ya, ini skenario takdir. Oleh Allah, Asia itu hatinya sudah dibahagiakan oleh Allah. Jadi banyak orang yang hatinya itu dibukakan kemudian dibahagiakan oleh Allah. Sama seperti Nabi Muhammad ketika merasa gundah gulana, Allah cuma mengatakan alam nashrah laka sadrak. Apa tidak kami lapangkan hatimu Muhammad? Itu kata Allah. Jadi penting juga ketika kita mengalami galau, kesulitan banyak, kemudian pikiran sumpek begitu, penting kiranya kita meminta atau mendekatkan diri kepada Allah agar hati kita itu dilapangkan. Tetapi Allah itu, ini agak menarik. Ketika hati lapang, Allah itu sangat suka. Tetapi ketika hati tinggi, Allah itu tidak suka. Jadi ketika hati kita tinggi, Allah itu sangat tidak suka sekali. Dan paling tidak suka orang yang memiliki manusia yang memiliki hatinya tinggi, sehingga dia merendahkan yang lainnya. Tetapi ketika hatinya lapang, Allah itu sangat suka sekali. Saya menduga ini bahwa manusia itu cerminan dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi bagaimana dia bisa menyayangi kalau hatinya tidak lapang? Bagaimana dia mengasihi orang kalau hatinya tidak lapang? Kalau sedikit-sedikit saja dengar kata yang tidak baik, hatinya langsung merasa tersakiti. Maka kata Umar bin Khattab itu, iyyaka wal idza, hindari dari sakit hati atau menyakiti orang lain. Hindari. Kalaupun orang memasukkan sesuatu yang menyakiti, kita jangan sampai merasa tersakiti. Nah, maka ini juga satu doa yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah menghadap Fir'aun. Kata Nabi Musa, ya Allah, kalau saya menghadap Fir'aun nanti saya dibunuh dong. Ternyata seorang Nabi juga memiliki rasa takut. Jadi memiliki rasa takut itu manusiawi lah, manusiawi. Karena Nabi Musa juga inni akhafu ayyaqtuluni. Saya juga takut kalau mereka nanti membunuh saya. Oh ya sudah. Terus apa permintaan kamu? Nah, ini Nabi Musa ini paling suka berdiskusi, bernegosiasi dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa mengatakan,
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi lidah saya ini ya Allah yang mohon maaf tanda kutip ya, cadel itu, yang cadel ini kan gara-gara waktu kecil. Nabi Musa itu sudah bandel itu dari kecil. Jadi bandelnya dari kecil. Ketika diajak jalan-jalan sama Fir'aun, sudah disusui oleh ibunya Yukabad, kemudian dikembalikan lagi ke istana. Nabi Musa itu diajak bertemu Fir'aun. Rupanya Nabi Musa itu yang masih kecil, jenggotnya Fir'aun itu ditarik-tarik. Masih kecil itu sudah nakal. Jenggotnya ditarik-tarik gitu. Tapi kita tidak perlu bertanya ya jenggotnya seperti apa ya. Ya pokoknya Fir'aun itu punya jenggot. Akhirnya ditarik-tarik sama Nabi Musa. Nah Fir'aun kan dulu itu pernah trauma gitu, punya mimpi nggak enak, kemudian ditafsiri anak Bani Israel. Wah, jangan-jangan ini anaknya gitu. Akhirnya Nabi Fir'aun itu mulai marah itu Fir'aun. Marah akhirnya panggil Algojo. Algojo sini. Bunuh anak ini gitu. Ya karena masih kecil, keturunan Bani Israel. Kemudian jenggotnya dimainin. Jadi masih kecil itu sudah nakal Nabi Musa. Akhirnya Asiyah yang ketika itu berposisi sebagai ibu angkatnya, karena Nabi Musa bisa masuk istana juga karena rayuan Asiyah kepada Fir'aun. Jadi la taqtuluhu asa an natakhidahu waladan asa ayyan fauna aw natakhidahu waladan. Barangkali nanti dia bisa bermanfaat bagi kita atau kita nanti jadikan anak saja sekalian. Itu rayuan Asiyah. Kenapa sih Asiyah bisa merayu Fir'aun? Sosok Fir'aun yang garang, yang kalau ada orang yang membangkang itu langsung dibunuh saja. Nah ini juga kisahnya sadis sekali Fir'aun itu. Kisahnya juga nggak jauh, bisa dirunut ke belakang. Rupanya ketika itu Fir'aun menduda. Jadi istrinya baru meninggal, menduda Fir'aun itu. Akhirnya dengar ada perempuan cantik gitu. Biasa seorang raja kan. Kalau raja itu kalau sekali tunjuk biasanya kan orang pada mau. Nah yang paling susah ditaklukkan itu Asiyah. Fir'aun datang dengan berbagai macam harta, Asiyah itu tetap nggak mau, nolak aja. Saya nggak mau dengan Fir'aun, kayak gitu. Akhirnya karena mungkin saking susahnya mendapatkan Asiyah, jadi apapun yang Asiyah inginkan itu pasti dikabulkan oleh Fir'aun gitu. Jadi satu-satunya raja yang diktator konon katanya dan bengis itu kalah dengan Asiyah, perempuan yang mengalahkannya. Artinya perempuan itu menang, bisa mengalahkan laki-laki kan begitu. Nah kembali lagi ketika Musa kecil itu nakal, akhirnya Nabi Musa dilakukan uji coba oleh Fir'aun. Itu juga karena Asiyah mengatakan, itu loh Nabi Musa itu masih kecil, jadi walaupun dia menarik-narik janggutnya Fir'aun, dia itu masih kecil, belum tahu apa-apa. Cuman Fir'aun kan sudah, wah gak mungkin, ini pasti akalnya sudah main ini pasti sesuai dengan mimpi saya dulu, nanti anak ini yang menghancurkan saya. Akhirnya oleh Asiyah, oke deh kalau begitu, untuk membuktikan dia itu sudah bisa menggunakan akalnya apa tidak, kita uji saja. Akhirnya dihadirkanlah ini banyak persepsi. Ada permata, ada yang mengatakan permata, ada yang mengatakan apel. Kemudian satunya ada areng, bara api, areng ya. Kalau bara api kan disentuh saja udah kepanasan, areng lah. Akhirnya Nabi Musa dilepas sama Asiyah. Ya namanya anak kecil. Anak kecil itu yang pertama dilihat itu bukan areng itu, yang dilihat itu yang enak-enak gitu loh. Ada permata, ada apel. Akhirnya Nabi Musa mulai merangkak ke sana. Wah, yang repot itu malaikat Jibril. Repot malaikat Jibril. Wah, ini kok ke sana? Kalau kamu ke sana nanti kamu bisa dibunuh. Akhirnya malaikat Jibril itu agak repot malaikat Jibril. Tangannya itu ditarik oleh malaikat Jibril. Ditarik. Namanya Musa ya. Musa itu Nabi Musa itu paling unik ya, nabi yang paling unik. Agak maksa malaikat Jibril, dituntun, akhirnya
diambil, tangannya dituntun untuk mengambil arang itu, kemudian dimakan. Akhirnya Nabi Musa sulit mengucapkan atau bukan mengucapkan cadel itulah ya. Jadi sulit berkata-kata dengan benar atau sulit bisa dipahami kata-katanya karena itu. Akhirnya Nabi Musa merekomendasikan saudaranya Harun. Jadi Yukabat itu kan punya 3 anak. Yang pertama Harun, yang kedua Maryam, yang ketiga Nabi Musa. Nah, Maryam itu tugasnya ketika Nabi Musa dihanyutkan. Nah, itu yang mengintai ini kemana arahnya itu Maryam. Nah, kemudian Nabi Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah atas rekomendasi Nabi Musa. Nah, ini kisah Nabi Musa itu banyak sekali. Ketika mau meninggal, Nabi Musa itu juga memberontak. Malaikat maut itu ditampar sama Nabi Musa. Ini hebatnya Nabi Musa ini. Jadi satu-satunya nabi yang berani bernegosiasi itu hanya Nabi Musa. Malaikat maut datang, ditampar malaikat maut. Akhirnya malaikat maut curhat kepada Allah. Ya Allah, saya mau ngambil nyawanya Nabi Musa, saya malah ditampar, ini gimana ini? Oh gitu, ya sudah, biar saya yang turun tangan. Itu kata Allah. Akhirnya diskusi dengan Allah. Ya sudah, Nabi Musa suruh ngambil 1 bulu dari satu ekor unta. Pokoknya dia kalau dapat 1 umurnya dipanjangkan 1 tahun. Jadi ditunda selama setahun itu. Akhirnya Nabi Musa nanya lagi, loh kalau begitu setelah itu apa ya Allah? Setelah bulu itu habis, apa lagi yang terjadi? Ya sudah, nyawa kamu aku ambil. Ya sudah deh, nyerah Nabi Musa, sekarang aja. Nah, tapi lebih lucu lagi itu ketika sudah meninggal, Nabi Musa itu yang pertama kali didatangi itu Nabi Adam. Setelah meninggal, Nabi Adam yang pertama kali didatangi. Nah, buat apa sih Nabi Musa ngedatangi Nabi Adam? Buat protes. Jadi protes. Nabi Musa ini suka protes ya. Diminta Allah ngapain aja paling suka protes. Makanya disebut kalimullah itu. Ketika pertama kali meninggal, akhirnya Nabi Musa itu mendatangi Nabi Adam. Nabi Musa katanya begini, ya Adam, ya Abal Bashar, wahai Nabi Adam, leluhurnya para manusia. Tahu nggak kenapa manusia itu menjadi susah di dunia? Itu gara-gara kamu. Kamu itu yang bersalah, dikeluarkan dari surga, kemudian beranak pinak di bumi. Manusia itu susah. Ya banyak yang punya utang, dikejar-kejar Fir'aun. Saya dari kecil sampai dewasa, remaja sampai dewasa hidup susah, banyak utang gitu. Nah, akhirnya setelah mendengar protes Nabi Musa itu, Nabi Adam sederhana jawabnya. Nah, tahu nggak kamu Musa, kenapa aku melakukan seperti itu? Nggak tahu. Ya itu karena sudah ada catatannya begitu. Allah sudah membuat skenario seperti itu. Nah, lebih dulu skenario itu apa aku yang lahir? Lebih dulu skenario, ya berarti salahkan skenarionya dong. Sana protes sama Gusti Allah. Itu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu bisa berargumentasinya. Jadi banyak sekali skenario Allah. Seandainya Nabi Adam tidak diturunkan di bumi, kata Nabi Adam, kalau saya tidak jadi turun ke bumi, skenario Allah itu pasti gagal total. Itu. Oh iya juga ya. Itu Nabi Musa. Jadi ini ada bagaimana Nabi Musa berinteraksi dengan Allah itu seperti sangat dekat sekali itu, sangat dekat sekali. Jadi melihat Allah juga bisa melihat bagaimana beberapa agama ternyata beberapa syariat itu bisa ditawar. Jadi kita bisa melakukan tawar menawar dari sisi agama. Misalnya ada seorang sahabat dia itu melakukan hubungan suami istri ketika di siang bulan Ramadan. Tapi cerdiknya sahabat ini, dia tidak langsung menghadap ke Nabi bersama istrinya. Jadi dia menghadapnya sendirian. Akhirnya berkeluh kesah kepada Nabi. Nabi, saya kalau melakukan ini
hubungan badan siang hari bulan Ramadan, sanksinya apa ya? Oh ya sudah, kamu harus berpuasa berturut-turut. Wah, saya sebulan saja nggak kuat, apalagi 2 bulan. Oh gitu. Ya, ini ditawar sama ini. Jadi sahabat itu lucu-lucu juga. Sama Nabi tawar menawar. Sanksinya aja ditawar itu. Akhirnya, oh ya udah kalau gitu, kasih makan deh 10 orang miskin. Gimana Nabi? Saya aja miskin, gimana mau ngasih makan orang miskin? Oh gitu. Ya sudah. Ini saya kasih nih. Saya kasih buah kurma, silahkan kasih ke orang miskin. Lah, orang yang paling miskin itu ya saya Nabi. Ya udah deh, buat kamu aja, kata Nabi. Ya artinya Islam itu sangat indah sekali gitu. Indah sekali ya. Jadi sanksi itu bisa ditawar. Ya tapi tergantung itu mau meminta fatwanya ke siapa. Ada beberapa fatwa itu yang pemberi fatwa itu yang tidak bisa ditawar. Pokoknya harus ini. Ya, Nabi itu santai saja. Ditawar 2 bulan saya nggak kuat Nabi. Gimana? Ya sudah, kamu kasih makan orang miskin. Oh saya nggak punya, mau ngasih makan apa? Ya udah nih saya kasih. Ketika dikasih, wah Nabi ini ya belum tahu kalau yang paling miskin itu saya di desa. Ya sudah, ini buat keluarga kamu saja. Jadi sangat simpel sekali, mudah sekali, bijak dalam beragama. Oke, mungkin demikian yang bisa kita obrolkan hari ini. Mudah-mudahan dari dongeng-dongeng ini ada beberapa hal yang bisa diambil. Saya agak tertarik benar dengan Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa itu memposisikan Allah, memposisikan orang lain, dan memposisikan yang lainnya itu seperti biasa. Jadi kita tidak perlu melihat Allah itu seperti zat yang garang sekali. Jadi seakan-akan Allah itu sosok yang keamanan gitu loh, yang tiba-tiba menyidak, yang tiba-tiba memarahi dan lain sebagainya. Tapi juga penting juga melihat Allah itu sebagai sosok yang penuh maghfirah. Allah itu penuh dengan keindahan, Allah itu penuh dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dan Allah itu selalu menerima taubat. Jadi dengan melihat 2 hal ini, manusia itu tidak akan pernah melihat manusia yang lainnya itu sebagai sesuatu yang rendah, atau sesuatu yang penuh dengan dosa, atau sesuatu yang lain. Dan kita juga tidak pernah melihat diri kita sebagai sesuatu yang fi ahsani taqwim, jadi yang paling bagus. Karena kata Allah, wa innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu sebenarnya di karakternya itu sangat jelek sekali. Walaupun satu sisi fi ahsani taqwim, struktur tubuh itu bagus, tapi karakternya itu jelek sekali. Idza masahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa kesulitan sedikit saja, mereka itu sudah mudah berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a. Kalau dikasih kebaikan, sulit sekali berbaginya. Ya itu kira-kira. Ya, mungkin itu yang bisa kita. Jadi selalu harus melihat dari 2 sisi. Dari 2 sisi. Agar kita tidak terjebak pada satu sisi. Terus tadi dari ragu harus berpindah kepada tidak ragu. Gimana? Dari ragu harus berpindah kepada tidak ragu. Oh iya. Nah itu kan memerlukan rekomendasi dari orang lain apa dari pengamatan sendiri. Kalau dalam usul fikih, cara usul fikih saya coba mendekatnya dari usul fikih. Jadi ada tahapannya ilmun, ada tahapannya dhon, ada tahapannya syakun, ada tahapannya waham. Oke, ilmun itu artinya ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi fil waqi', mengetahui sesuatu sebagaimana realitanya.
itu dikatakan ilmun. Nah, kalau zon itu melihat dua hal, tapi dia bisa melihat satu hal ini itu lebih unggul daripada yang satunya, itu zon. Kemudian syak, dia melihat dua sesuatu atau ragu itu, tetapi dia bingung di antara dua hal ini yang mana yang lebih memiliki kelebihan. Kemudian strata terendah itu adalah waham. Jadi menyangka sesuatu, tapi persangkaannya itu lebih ke negatif, lebih kepada salah bukan daripada kepada benar. Nah, kita bisa saja melakukan dua hal kalau dari sisi agama. Jadi yang pertama yang diinginkan oleh Nabi itu istafti qalbak. Sudah tanya hati saja. Tapi hati yang nurani ya. Bukan hati yang berbalut dengan pikiran-pikiran apalagi nafsu-nafsu gitu. Jadi tanya hati saja. Hati itu insya Allah bisa memberikan nasihat atau sinyal-sinyal. Oh ini loh yang saya inginkan daripada ini. Itu pertama. Kalau itu toh tak bisa, itu sulit dilakukan, maka dari agama itu diminta untuk melakukan istikharah. Jadi sholat istikharah, meminta kepada Allah, kira-kira yang mana nih ya Allah. Nah ketika sudah dikasih tahu, jangan menolak, karena Allah iya jangan ragu. Sudah itu berarti yang pasti. Karena bagaimana kita minta nasihat, terus kita dikasih nasihat, kita masih ragu dengan nasihatnya, nanti kita tidak akan pernah keluar dari keraguan itu. Tidak akan pernah sama sekali. Kita akan terus berkubang dalam keraguan. Jadi ketika sholat istikharah, kemudian Allah memberikan tandanya, yakinilah itulah yang terbaik. Karena dalam beberapa, misalnya dalam satu ayat itu, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kadangkala kita tidak suka sesuatu padahal itu baik. Tapi kadangkala kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik. Akhirnya oleh Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu benar-benar tahu, sedangkan engkau tidak tahu. Jadi ketika beristikharah, jadikanlah ini sebagai landasan berfikirnya. Oh iya, inilah yang ditentukan oleh Allah. Walaupun kalkulasi hitung-hitungan kita itu terkadang nggak masuk, kadang ya. Tetapi kita juga agak repot bagaimana kita menalar Allah yang tidak bisa dinalar. Kita selalu saja kan menggunakan hitung-hitungan, sementara ada sesuatu yang tidak bisa dihitung. Misalnya rezeki. Bagaimana kita menghitung rezeki? Sulit sekali menghitungnya. Min haitsu la yahtasib. Ada orang yang tidak bekerja tapi dia dapat uang. Ada orang yang dengan logikanya dia harus bekerja baru dapat uang. Jadi ada beberapa hal di dunia ini yang terkadang kita matikan saja logika kita, matikan pengetahuan kita, biarkan pengetahuan Allah lah yang berjalan, biarkanlah logika Allah yang berjalan. Itu kadang penting. Tetapi kadang juga ada keraguan yang sudah biarkan saja. Ada juga yang begitu. Jadi tidak perlu dicari kira-kira yang meyakinkan yang mana ya. Kadang kita juga perlu juga untuk tidak menghiraukan hal-hal yang meragukan itu. Itu penting juga. Jadi teorinya itu sama seperti kita melihat iklan. Seandainya semua iklan yang ada kita perhatikan, kemudian kita iyakan, wah kita akan repot. Jadi kadang ada ragu yang benar-benar kita harus tangani, kemudian kita beralih dari sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ada juga kadang keraguan itu sudah biarkan saja. Karena saya selalu yakin sunnatullah itu berjalan sedemikian rupa dengan sistem yang paling baik. Terkadang saya kadang meyakini itu. Maka kadang saya hidup, saya pribadi ya, hidup itu mengalir. Udahlah kemana saja deh, mau saya dibawa terserah saja. Sama, saya kemarin itu baru ditelepon oleh Kiai Lukman. Kiai Lukman itu berhalangan hadir karena memang ada agenda kalau hari Rabu. Akhirnya minta saya yang datang. Ini juga mengalir begitu saja, tidak pernah saya rekayasa sama sekali.
tapi mengalir begitu saja. Nah, terkadang keraguan itu sudah biarkan saja mengalir, terkadang tapi ya. Tapi angka lebih baiknya keraguan itu cepat-cepat dihilangkan dengan sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang pasti-pasti saja. Oke, mungkin itu dari saya. Makasih. Ya. Lagi pertanyaan dulu Bapak-bapak. Ada, langsung doa aja. Oke. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعطي لكل سائل يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم أصلح شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا ويسر لنا ولا تعسر علينا ويسر لنا ولا تعسر علينا ويسر لنا ولا تعسر علينا وارضنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة بسلام آمنين يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Vida Afrianti dan kru liputan yang bertugas Nova Sapitri, Yuliani, Siti Aisyah, Anggita Fitriani melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.